populer timnas Indonesia menuju juara di Piala AFF 2022. Untuk saudaraku, dimohon subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik timnas Indonesia selama di Piala AFF 2022 ini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengomentari absennya Elkan Bagot dan Sandy Walsh di Piala AFF 2022. Elkan Bagot memutuskan bertahan di Inggris untuk membantu timnya, Gillingham FC melewati masa-masa sulit di Ligue 2 tahun 2022 sampai tahun 2023. Elkan Bagot juga ingin menguji kemampuannya dalam menggalang pertahanan Gillingham FC saat melawan dua tim dari Premier League, yakni Wolverhampton Wanderers dan Leicester City di ajang Piala Liga Inggris dan Piala FA. Sementara, Sandy Walsh, yang sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, ternyata tak diizinkan klubnya, Cafe Mechelen untuk tampil di Piala AFF 2022. Cafe Mechelen memang berhak manahan Sandy Walsh karena Piala AFF 2022 dihelat di luar FIFA Matchday, sehingga klub tidak wajib melepas pemain mereka ke timnas. Sejatinya, pelatih Sintayong juga menyadari hal itu. Namun, dia sudah berupaya menjalin komunikasi serius dengan klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh agar melepas keduanya ke Piala AFF 2022. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat meninggalkan pemusatan latihan Indonesia U19 di Spanyol untuk bertemu manajemen Gillingham FC, Ipswich Town, dan Cafe Mechelen. Tak dilepasnya Elkan Bagot dan Sandy Walsh ke Piala AFF 2022 dinilai Sintayong sebagai sikap klub yang menganggap enteng timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 52 tahun tersebut, seharusnya klub bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Padahal, Sintayong merasa dalam pertemuan tersebut pihak klub memberi respons positif untuk melepas Elkan Bagot dan Sandy Walsh ke Piala AFF 2022. Memang selama TCU 19 di Eropa, saya langsung datang ke klubnya Sandy dan Elkan. Saat meeting waktu itu positif, memang walaupun tidak diberikan kepastian, kata Sintayong, Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Kalau yang saya minta Elkan bisa gabung. Saya minta Elkan gabung ke timnas setelah babak penyisihan. Dan Sandy juga setelah tanggal 23 selesai biar bisa ikut pertandingan melawan Brunei. Tetapi, sepertinya, saya melihat tim mereka memang anggap Indonesia enteng atau ringan atau apapun. Seharusnya mencari win-win solution bersama. Itu yang tidak diberikan, jawaban yang baik, jadi sangat disayangkan, dia menegaskan. Pemain Cafe Mechelen, Sandy Walsh, mengaku kecewa tidak dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dia sempat dikabarkan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada laga melawan Brunei Darussalam pada tanggal 26 Desember mendatang. Namun saat PSSI mengumumkan daftar 23 pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022, ternyata nama Sandy Walsh tidak didaftarkan. Sandy Walsh sejatinya sudah menantikan debutnya untuk timnas Indonesia di Piala AFF. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada tanggal 17 November tahun 2022, Sandy Walsh antusias mengikuti persiapan timnas di Bali. Dia datang dari Belgia dan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sejak hari pertama, yakni pada tanggal 28 November lalu. Setelah beberapa hari di Indonesia, dia harus kembali ke Belgia untuk memperkuat timnya Cafe Mechelen di Liga Belgia. Menurut penjelasan Sandy Walsh, dia tak dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 karena Cafe Mechelen memiliki pertandingan penting di Liga. Situasi sulit itu membuat klub tidak mengizinkan pemain berusia 27 tahun untuk tampil di Piala AFF 2022. Pertama, saya sangat kecewa seperti kalian semua. Semua orang tahu, saya telah menantikan menjadi WNI selama 6-7 tahun, kata Sandy Walsh, dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Saya juga sudah melakukan perjalanan ke Bali untuk mengikuti latihan intensif bersama tim untuk persiapan Piala AFF 2022. Sayang situasinya, klub saya memiliki pertandingan penting di liga yang waktunya bersamaan dengan Piala AFF. Klub saya sudah berdiskusi dengan PSSI, pelatih Sintayong, dan saya, dia menjelaskan. Gelaran Piala AFF 2022 resmi digulirkan.
Turnamen 2 tahunan ini akan kembali menggunakan format home dan away setelah edisi 2020 menggunakan sistem double karena COVID-19. Pertandingan pertama Piala AFF 2022 mempertemukan Kamboja dan Filipina. Pertandingan ini digelar di markas Kamboja, Morodok Tekno National Stadium. Di laga ini, Kamboja berhasil membuat kejutan. Karena Reng Bun Hein dan Onchan Polin berhasil membawa Kamboja unggul 2-0 atas Filipina saat laga masih berjalan 20 menit. Filipina berhasil menyamakan kedudukan berkat sepasang gol Kenshiro Michael Lontok Daniels. Namun Bun Hein kembali mencetak gol di menit ke-59 dan gol itu sukses mengunci kemenangan Kamboja. Di pertandingan kedua mempertemukan Brunei Darussalam melawan Thailand. Duel ini digelar di Kuala Lumpur Stadium. Di laga ini, timnas Thailand berhasil unggul 2-0 terlebih dahulu di babak pertama, Bordin Pala dan Terasil Dangda membawa Gajah Perang unggul di babak pertama. Brunei sempat menahan skor itu hingga menit ke-87, namun hanya dalam jarak 5 menit, gawang Brunei bobol 3 kali, sehingga Thailand menang dengan skor 5-0 berkat gol bunuh diri Yura Yunus, dan sepasang gol dari Piradon Chamratseme. PSSI resmi merilis daftar 23 pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Skuad Garuda akan membuka laga grup A dengan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Lalu dilanjutkan menghadapi Brunei Darussalam tanggal 26 Desember tahun 2022, lalu Thailand tanggal 29 Desember tahun 2022, dan Filipina tanggal 2 Januari tahun 2023. Berikut ini daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Di posisi kiper, ada Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna. Posisi belakang, ada Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hansa Muyama, Edo Febriansah. Lalu posisi tengah, ada Mark Klok, Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani. Sementara di posisi depan diisi oleh Ilijah Spasojevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan dan Ramadan Sananta.